Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Anggawin. Sekarang kita akan berbagi pengalaman bagaimana menghilangkan comfort zone, zona nyaman yang mungkin setiap hari kita dapati ya. Zona nyaman seperti yang malas, ogah-ogahan, mager, malas gerak ya. Comfort zone ini memang bagian dari kebiasaan yang sulit ditaklukkan. Saya sendiri juga begitu, karena karakteristiknya yang low risk, yaitu resiko yang kecil, sekaligus juga rewardnya juga kecil ya. Yang sifat yang muncul selalu merasa safe, merasa aman, padahal sebenarnya juga penuh tekanan. Jadi amannya itu kamuflase, hanya sekedar tipuan gitu kan ya. Nah, kita ini harus belajar bagaimana dari comfort zone menuju fear zone, menuju zona takut ya. Nanti urutannya itu dari comfort zone, kemudian fear zone atau zona takut. Selanjutnya dari zona takut ini diharapkan menjadi pemicu dan pemacu untuk ke learning zone, untuk zona belajar. Nah, setelah zona belajar nanti sedikit demi sedikit ke growth zone, zona untuk tumbuh dan berkembang. Nah, kira-kira seperti itu. Setelah kita seringkali, saya sendiri juga begitu, ini bagian dari self reminder ya, untuk mengingat diri sendiri. Saat ini pada posisi ingin berhijrah dari comfort zone, zona nyaman, menuju fear zone, zona takut. Nah, zona takut ini ya lagi-lagi kita ditemukan dengan karakter misalnya low self confidence ya, merasa rendah diri ya, tidak mampu untuk melaksanakan sesuatu. Dan paling sering muncul adalah find excuse, mencari-cari alasan. Nah, ini juga sering ya kita lakukan tanpa sadar atau tidak sadar, itu sering kita lakukan ya. Atau yang lain ya, affected by other opinion ya, terpengaruh oleh opini-opini yang lain. Nah, ini juga seringkali membuat kita itu sulit melakukan perubahan diri sendiri menjadi lebih baik. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah ketika kita pada titik fear zone ini, maka harus semampunya ke learning zone, zona belajar ya. Tahap pertama yang dilakukan adalah face challenge ya, berani menghadapi tantangan ya. Selalu memerankan diri, berusaha untuk menjadi problem solving ya, memecahkan masalah. Nah, memecahkan masalah itu diikuti dengan acquire new skills ya. Jadi memperbarui skill-skill baru, baik yang sifatnya makro maupun mikro ya. Yang suka dengan pengetahuan, kognitifnya sering baca, silakan diperkuat dengan membaca yang rajin. Atau peningkatan dalam bidang afektif ya, lebih sabar, lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, kemudian juga telaten, tekun, nah, ya, step by step ya. Ya, ini bagian dari zona belajar. Nah, kalau kita sudah bisa lebih sabar, lebih bijaksana, lebih dingin dalam menyelesaikan masalah, ya, kita bergerak menuju growth zone, zona untuk tumbuh dan berkembang. Ya, setelah kemampuan kita isi, kita asah satu demi satu dengan kesabaran, dengan karakter yang lebih mengayomi diri kita sendiri, lebih banyak bersyukur, maka kita susun tujuan, find purpose ya.
tujuan agar kemudian kita bisa menghidupkan mimpi-mimpi kita, life dreams, kayak gitu. Dengan begitu apa yang kita lakukan selalu punya makna, selalu punya refleksi. Ini berkaitan dengan atomic habits, ya. Hal-hal kecil yang bisa kita tingkatkan setiap harinya, meskipun hanya 1%, ya, gitu. Sehingga ini akan menjadi tradisi kita, menjadi tradisi perilaku kita untuk selalu bisa saling berbagi kecerdasan, berbagi inspirasi, gitu kan. Karena di atasnya kita belajar itu adalah wisdom, ya, di atasnya intelektual adalah kebijaksanaan. Ya, semoga kita bisa merengkuh kebijaksanaan dari hari ke hari, ya, sehingga keberadaan kita memberikan fungsi yang lebih baik pada diri kita maupun orang lain. Saya kira itu, semoga memiliki pandangan yang lebih lapang dan lebih luas dalam memaknai kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.